挖那么多灵药？来人，给我绑了他！老夫今天要把他炼成……双方的争斗，往往是从每一代传人的较量开始。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Tomb of Valengard. Untuk di part sebelumnya, kita telah melihat kalau Chenan dan Mengkeer melakukan pertarungan yang begitu sangatlah sengit. Mereka memiliki niat untuk menghabisi satu sama lain. Akan tetapi ya, di akhir-akhir mereka haruslah bekerja sama lagi untuklah menutup kebenaran di tanah kematian. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Keesokan paginya, Chenan dibanguni oleh Chen Xi dengan mempertanyakan bagaimana cara dia mengalahkan orang-orang jahat bersama Mengkeer. Tetapi ya, Chenan tidak memberitahunya sama sekali. Justru dia memberikan sebuah pedang kepadanya. Alhasil ya, Chen Xi menerima dalam keadaan yang begitu sangatlah senang. Tetapi Chenan malah menjadi begitu khawatir karena ini adalah pedang asli, dia ingin langsung menggunakan untuklah berlatih. Sehingga Chenan memantaunya dalam berlatih. Namun ketika dia menyaksikannya, dia benar-benar dibuat begitu sangatlah kagum dengan semua gerakan milik dari Chen Xi. Secara tiba-tiba, semuanya mendapati pengumuman kalau gudang obat telah dibobol oleh seseorang. Sedangkan ya untuk wakil dekan telah berada di sana. Benar saja kalau gudang obat memang sudahlah dibobol dan sebagian besar obat-obatan telah diambil. Yang membuat wakil dekan begitu sangatlah terpukul, obat yang paling penting telah menghilang. Dan mereka menemukan pelaku utamanya yang tak lain yaitu Xiao Long atau Tuan Naga. Kini keadaan dia sudah begitu sangatlah kenyang. Lantas ya, wakil dekan mempertanyakan beberapa pil tingkat tinggi. Salah satu contohnya, pil teratai tingkat 9. Untuk si Tuan Naga membalasnya, kalau dia janganlah terlalu pelit. Kalau dia ini hanya inginlah makan beberapa cemilan untuklah memulihkan kekuatannya. Tetapi ya tetap saja, tindakan dia ini keterlaluan guys. Alhasil, wakil dekan benar-benar begitu sangatlah murka. Dia minta para murid untuklah menghukum Tuan Naga dan dia akanlah menjadikan dirinya sebagai pil abadi. Sedangkan untuk Mengkeer, dia masihlah teringat dengan kejadian sebelumnya. Dirinya semakinlah benci kepada Chenan karena selama ada dia di sini, dirinya tidak akan pernah bisa untuklah sembuh. Tidak lama dari itu, ada 3 surat dari Sekte Dantai. Salah satu surat dia buka dengan berisikan kalau pewaris Tao Surga Kekacauan telah muncul yang memiliki nama sebagai Xiang Tian. Dan ini adalah sebuah pertanda buruk karena dia dikenal sebagai Raja Iblis Kecil Surga Kekacauan. Lantas ya, Mengkeer begitu sangatlah terkejut. Bagaimana bisa mereka muncul secara tiba-tiba? Dan ini baru satu. Ternyata masih ada 5 pewaris yang belumlah diketahui. Berarti totalnya ada 6 pewaris guys. Untuk saat ini, 2 orang yang berasal dari jalan kehancuran telah diketahui. Dan 1 surat kembali dibuka oleh Mengkeer. Tetapi ya surat ini bukan berasal dari Sekte Dantai, melainkan dari salah satu orang yang memberikan selamat kepada Mengkeer karena dia telah berhasil membasmi kejahatan. Tetapi ya, suatu saat nanti dirinya akanlah datang sendiri untuklah menyelesaikan semua masalah dengannya. Dan surat tersebut ditulis oleh Xiang Tian sendiri. Hal ini ya membuat Mengkeer begitu sangatlah kesal. Masalah dia saja dengan Chenan masihlah belum selesai.
Kini pewaris tahu surga kekacauan malah muncul. Jadi ya Mengkeer memiliki rencana kalau dia haruslah menghilangkan Cenan terlebih dahulu. Karena ya selama ada Cenan maka hatinya akan selalu terusik. Namun ya untuk menyingkirkan Cenan tampaknya begitu sangatlah sulit. Dia juga cukuplah khawatir karena untuk Ling Jisoo sebelumnya kan telah berhasil untuk dihabisi. Dan ternyata dia ini adalah pewaris dari jalan kehancuran. Sudah pasti ya untuk keluarga Ling akan datang kembali untuklah balas dendam. Ditambah, Mengkeer sangatlah penasaran apakah pewaris dari kuil Xiaolin akan muncul juga. Jika iya, dia sangatlah membutuhkan sekutu 也不知 sepertinya. 小林寺的传 Lalu 人是否 untuk 已经 surat 出世。 terakhir berasal dari Cuyu. Ketika dia buka, dirinya langsunglah tersenyum. Tetapi kita tidak diberitahu apa isi tersebut guys. Ya, dipersilakan untuklah tebak menebak. 好， Sedangkan untuk Cenan, dia mewakilkan si tua naga untuklah meminta maaf. Bahkan dia haruslah mengganti rugi dengan menukar beberapa tetes darah miliknya. Karena dia tahu Akademi Shenlan sedanglah meneliti kemampuan zaman kuno. Lalu untuk kepala dekan memberitahunya, tenang saja kepada tua naga tersebut. Dia sama sekali tidaklah kenapa-napa. Justru dia telah mendapati banyak sekali manfaat. Nantinya ketika dia memurnikan kekuatan spiritual yang berada di dalam tubuhnya, maka dia akanlah menjadi energinya sendiri. Tidak lama dari itu, Mengkeer datang untuklah berpamitan dengan wakil dekan dan kepala dekan. Sebelum itu ya, Cenan langsunglah menyapanya serta mempertanyakan bagaimana dengan luka-lukanya. Apakah dia sudahlah sembuh? Mengkeer mengaku kalau dia masihlah berada di masa pemulihan, serta dia meminta kepada Cenan untuklah mengembalikan pedang miliknya. Tetapi ya, Cenan saat ini tidak bisa untuklah mengembalikannya. Beruntungnya saja ya, Mengkeer tidak memaksa dia untuklah mengembalikannya. Tetapi dia memperingatkan kalau suatu saat nanti ya, dia sendirilah yang akan mengambil pedang tersebut. Lalu dia pun langsunglah terburu-buru untuk pergi dari sini. Yang membuat Cenan langsunglah berspekulasi kalau dia sedang terburu-buru seperti ini, pasti akanlah melakukan perjalanan yang cukuplah jauh. Lalu datanglah Longwu yang memberitahu kemungkinan terbesarnya kalau Mengkeer pergi sedanglah menuju ke kerajaan Dongchu untuklah bertemu dengan Putri Cuyu. Karena untuk saat ini, kerajaan Dongchu terjadinya sebuah perubahan yang signifikan. Jadi ya dia datang mewakilkan sekte Dantai untuklah melakukan sebuah penyelidikan. 此番东楚变故，他想必是要去查看一番。 变故。 Lalu kita kembali kepada 5 hari yang lalu di kerajaan Dongchu. Adanya sebuah fenomena yang begitu sangatlah langka. Sinar terang menerang menyelimuti kerajaan mereka. Untuk para warga ya, menyebutnya ini adalah sebuah mujizat. Begitu juga bagi sang raja, Cuye dan monster tua, ini adalah berkah dari surga. Si monster tua memberitahunya kalau itu adalah fluktuasi energi yang terkumpul menjadi satu. Adapun dikatakan sebagai berkah atau tidak, semua itu tergantung kepada usaha mereka. Lalu si monster tua langsunglah membuat seluruh para penjaga jatuh pingsan. Alasan dia melakukan hal tersebut karena bisa saja para penjaga ini mendengarkan cara untuklah mendapati keuntungan tersebut. Jadi ya, dia meminta kepada Cuxia dan sang raja untuklah menemukan orang yang bisa membantu untuk memberikan sebuah pencerahan. Yang dia ketahui saat ini, di bawah istana kerajaan ada harta karun yang begitu luar biasa. Maka dari itulah dia meminta orang yang begitu sangatlah kuat datang ke sini untuklah membantu mereka. Dan jika dibiarkan begitu saja, sudah pasti badai yang besar akanlah datang melanda mereka. 一下就要有不可思议的宝物将要出土。 Dan yang ternyata di bawah istana kerajaan Dongchu adalah makam bawah tanah.
dan terlihatlah sosok pria yang sedanglah menyerap energi kematian, guys. Ya, sebetulnya Mimin ingin kasih tahu dia ini siapa, tetapi nanti kalian akan tahu sendiri ya. Intinya ya, peran dia ini sangatlah penting bagi Chenan dalam mengungkapkan semua masa lalunya. Sedangkan untuk Chenan sendiri akhirnya memutuskan untuklah pergi ke kerajaan Dongchu. Tetapi di dalam perjalanan, kereta kudanya mengalami penghambatan karena ditabrak oleh segerombolan orang kaya dan diketuai oleh seorang pria berambut ungu dan memiliki nama sebagai Kylie, dan dia berada di tingkat keempat. Untuk Longwu tidak sengaja melihat kalau sosok dari Kylie ini sangatlah mirip dengan kakaknya, yaitu Qianlong. Tetapi ya, Chenan langsunglah menyadarkannya, dia hanyalah mirip. Tetapi ya, Kylie tidaklah mempedulikan perkataan dari Chenan. Dia tetap memberikan sebuah bunga es dan meminta kepada Longwu untuklah menyimpannya. Setelah dia pergi ya, Chenan kembali memberikan peringatan. Jangan jadikan dia sebagai pengganti dari kakaknya, karena dia merasa curiga terhadapnya. Tetapi ya, Longwu hanya angguk-angguk kepala, membuat Chenan tahu betul kalau perkataannya sama sekali tidaklah didengarkan. Alhasil ya, Chenan mengajak Longwu untuklah beristirahat di kota Pingyang. Sementara itu untuk Mengkeer yang telah berada di kota Niangyang dan dia memasuki kedai makanan. Di sana ya tempatnya para kultivator berkumpul. Tetapi Mengkeer sudahlah mengetahui mereka semua ini dalam satu kelompok yang berasal dari aliran Tao Pengacau Langit yang diketuai oleh Xian Tian. Tetapi ya mereka semua langsunglah dibabat habis. 菜中下毒的手段也太过蹩脚。Sampai-sampai Xian Tian alias Raja Iblis Kecil akhirnya datang untuk menemuinya. Dan dia berada di tingkat keempat tahap menengah. Sebelumnya mereka berdua ini memang sudah saling berselisih satu sama lain. Alhasil ya dendam mereka ini akhirnya terlampiaskan untuklah melanjutkan pertarungan mereka di kedai makanan. BTW dilihat-lihat ya, kalau Xian Tian ini sama seperti Lu Bu ya, dari postur tubuhnya, dari senjatanya, kurang dengan kudanya aja ya. Jika ada kudanya sih, sudah sangatlah mirip dengan Lu Bu guys. Dan kita bersambung untuklah video kali ini. Dilanjutkan untuklah Jumat minggu depan. Semoga saja ya Mimin tidak terlambat lagi ya. Ini hitungannya sudah terlambat. Sebetulnya untuk Tonghua dari Tome of Fallen God, ofisialnya itu tayang dari jam 9. Dan Mimin menggarapnya hitung-hitung jam 11 baru selesai. Tetapi ya untuk 2 minggu ini Mimin lagi-lagi terlambat dan terlambat. Spoiler untuklah di part berikutnya, pertarungan Mengkeer dengan Xian Tian ternyata begitu sangatlah sengit. Sampai-sampai ya pertarungan ini langsunglah menarik perhatian dari Chenan. Dan ketika melihatnya ya, Chenan ingin sekali membantu Mengkeer untuklah menghadapi Xian Tian. Tetapi ketika dilihat, tampaknya kalau Mengkeer tidak perlu untuklah bantuannya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir.
Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你小子深得我辈真传呢。